Halo guys, yang antri pertalit panjangnya sepanjang harapanmu ke Mas Joko. Antrian tinggal satu, kehabisan. Hidup Anda berwarna sekali bang. Kali ini kita akan membahas sebuah alutsista yang kehadirannya mampu membuat tetangga makan pizza terasa nasi aking. Rafale F4 milik TNI di bawah senggol dong. Apalagi kalau bukan armada 42 unit jet tempur Rafale F4 milik TNI Angkatan Udara yang siap menguasai Nusantara dan bahkan membuat gonjang-ganjing langit Asia Tenggara. Maaf, tapi ingat, pesawat secanggih apapun kalau cuma polosan tanpa amunisi ya akhirnya kayak dekul kopong yang bisa oglak-aglik saja. Maaf. Nah, beruntungnya TNI AU nggak beli pesawat kosongan. Perancis langsung saja memberikan paket komplit. Inilah 5 jenis persenjataan mematikan yang siap bikin lawan mikir 1000 kali sebelum coba-coba senggol wilayah Nusantara. Kita mulai dari senjata kelima yang tertanam langsung di dalam badan pesawat, yaitu Cannon Internal Jihad 30 mm. Ini adalah senjata pertempuran jarak dekat ekstrem alias dogfight dengan kecepatan tembak mencapai 2500 putaran per menit. Dalam hitungan detik saja, Cannon ini bisa menghujani targetnya dengan ratusan amunisi berat. Jangkauan efektifnya sekitar 1,5 hingga 2,5 km. Jika pertempuran udara sudah terlanjur dekat dan personal, senjata inilah yang jadi penentu kata tamat untuk lawan. Ya, sangat mengerikan sekali bang. Senjata keempat khusus untuk siapa saja yang coba-coba main di perairan Indonesia, yaitu rudal anti kapal AM39 Exocet. Siapa yang tidak kenal dengan nama legendarisnya Exocet? Pada versi terbarunya ini, Exocet terbang sangat rendah, menyapu permukaan laut atau sea skimming. Radar kapal perang musuh bakal kesulitan mendeteksi kedatangan karena tertutup gelombang laut. Tahu-tahu saat jarak sudah sangat dekat, Exocet naik sedikit lalu menghantam lambung kapal dengan jangkauan berdirian efektif sekitar 50 hingga 70 km. Dimana untuk armada asing yang coba-coba masuk tanpa izin, Exocet siap memberikan voucher tenggelam gratis tanpa diundi. Canda bos. Lanjut ke senjata ketiga untuk urusan target darat, namanya ASM Hammer, buatan dari Safran. Jangan salah, ini bukan sekedar bom jatuh bebas biasa. Hammer adalah kit pemandu presisi tinggi yang diberi pendorong roket. Jadi begitu dilepaskan dari Rafale, dia tidak cuma meluncur pasrah mengikuti gravitasi, tapi bisa terbang menerjang target sejauh 50 hingga 70 km. Pilot TNI AU kita bisa merontokkan instalasi militer musuh dari balik awan tanpa perlu masuk ke jangkauan sistem pertahanan udara lawan. Lempar dari jauh lalu tinggal terbang balik ke pangkalan sambil ngopi santai dan boom, hancur berkeping-keping. Senjata kedua ada MBDA Mika, jagonya pertempuran jarak dekat alias dogfight sampai menengah. Jangkauan bedilannya mencapai 20 hingga 80 km dengan kecepatan Mach 4. Mika punya dua varian hebat, yaitu varian IR yang mencari panas mesin dan EM yang pakai radar aktif. Varian IR ini tergolong sangat jahil karena bekerja secara pasif tanpa memancarkan sinyal radar sama sekali. Musuh tidak akan mendapat peringatan apa-apa di sistem kokpit mereka. Tahu-tahu sudah ada kejutan menempel di ekor pesawat. Duar, selamat ulang tahun. Sangat cocok buat memberi salam hangat kepada tamu tak diundang yang suka melipir dekat garis perbatasan kita. Dan senjata pertama yang paling bikin lawan panas dingin dan gemeteran adalah sang raja pertempuran udara jarak jauh, yaitu rudal MBDA Meteor. Kalau rudal lain masih pakai roket padat biasa yang kehabisan nafas di tengah jalan, Meteor ini pakai mesin ramjet. Begitu meluncur dia bisa melesat di atas Mach 4 dan punya no escape zone lebih dari 150 km jangkauan bedilannya.
Artinya apa? Kalau jet tempur musuh sudah dikunci sama meteor, mau gocek kiri kanan atau manuver ekstrem seperti apapun, ujung-ujungnya bakal sulit kabur. Tetangga yang tadinya merasa aman di balik radar dijamin langsung garuk-garuk kepala dan sedikit cepirit di celana itu Anda bos. Kombinasi kelima senjata ini benar-benar membuat Rafale TNI AU kita bukan sekedar berganti alutsista, tapi melompatkan kelas pertahanan udara Indonesia ke tingkat yang sangat disegani di kawasan. Untuk tetangga-tetangga kita, tenang saja, Indonesia ini bangsa yang ramah tamah kok, asal mainnya sopan santun dan tidak asal lewati batas rumah orang. Kita tetap kawan baik, ya enggak? Jangan lupa subscribe, thank you.